Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariha Siti Azhara dengan NIM 08011182530001 dari kelas L1. Di sini saya akan mengerjakan soal remedi ujian tengah semester yang telah diberikan kemarin untuk mata kuliah algoritma pemrograman. Oke, baiklah kita langsung aja ke soal yang pertama. Ya, jadi untuk soal yang pertama itu adalah membuat program yang mana ketika kita menginput string A itu akan sama tidak dengan palindrom dari string B. Maksudnya menerima dan mengecek apakah string A itu merupakan palindrom dari string B. Jadi kata kebalikan gitu ya, apakah string A yang kita input itu merupakan palindrom dari string B yang kita input juga. Nah, jadi untuk deskripsi atau pencerita programnya itu, program ini berjalan seperti sebuah proses, yaitu membaca dan juga membalik kata. Pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan dua kata ataupun string, yaitu A dan juga B. Saat pengguna mengetik dan menekan Enter, program menyimpan kedua kata itu ke dalam memori komputer. Setelah itu, program menyiapkan sebuah string kosong yang bernama balik, yang nantinya akan dipakai untuk menyimpan hasil pembalikan dari string B. Lalu, program mulai masuk ke bagian penting, yaitu perulangannya. Di sini, program tidak membaca string B dari depan seperti biasa, tetapi malah dimulai dari karakter yang paling belakang ataupun di indeks terakhir. Makanya di sini perulangannya kita pakai imin-min karena dia membacanya dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Lalu bergerak mundur satu persatu sampai ke karakter yang pertama. Setiap huruf yang diambil dari B itu langsung ditambahkan ke variabel balik, sehingga secara bertahap terbentuklah versi terbalik dari kata B. Nah, setelah semua hurufnya selesai diproses, program akan berhenti membalik dan masuk ke tahap perbandingan. Di tahap ini, program mengecek apakah isi dari string A itu sama persis dari isi dari string yang balik gitu. Kalau sama, berarti kata A itu memang merupakan versi terbalik dari kata B, sehingga program akan menampilkan iya. Tetapi jika tidak ada perbedaan sedikit aja, program itu langsung menyimpulkan bahwa keduanya tidak saling berkebalikan, lalu menampilkan teks tidak. Oke, di sini untuk algoritma deskriptifnya dulu kali ya, untuk supaya program manusia itu dapat mengerti gimana alur dari pemrograman ini. Yang pertama, tentunya kita memulai suatu programnya terlebih dahulu di fungsi main ini. Nah, lalu program meminta pengguna untuk memasukkan dua string, yaitu kita memasukkan nilai A dan juga memasukkan nilai B yang nantinya itu akan disimpan ya di variabel A dan juga variabel B. Lalu program menyimpan kedua input tersebut, program membuat sebuah string kosong yang bernama balik untuk menampung hasil pembalikan dari string yang B. Jadi di sini adalah sama balik sama dengan tanda seperti ini gitu ya, bahwa itu kayak spasi gitu lah intinya. Lalu program mulai membaca string B dari karakter yang paling akhir ataupun indeks yang terakhir hingga karakter yang pertama. Program melakukan perulangan dari I sama dengan panjang dari string yang B dikurang satu sampai dengan I sama dengan 0. Tapi ini down to ya, bukan to 0. Pada setiap perulangan, karakter B indeks ke I itu diambil satu persatu dari belakang. Setiap karakter yang diambil tersebut itu ditambahkan lagi ke dalam string balik. Proses ini terus berlangsung sampai semua karakter dari string yang B itu selesai dibaca dan juga dipindahkan ke balik. Nah, setelah perulangan selesai, string balik itu berisi versi terbalik dari string yang B. Program kemudian membandingkan apakah string A itu sama dengan string balik. Jika iya, jika string A-nya sama dengan string balik, maka program akan menampilkan output iya, dan jika tidak, berarti program akan menampilkan tulisan tidak. Sebenarnya untuk variabel balik itu bisa kita gunakan lebih singkatnya variabel apa aja. Misalkan kayak C, X, Y, apapun itu. Tapi supaya kita lebih mengerti bahwa variabel balik itu untuk menyimpan nilai kebalikan dari string A dan juga string B, maka dari itu kita gunakan string balik ini aja. Tapi kalau misalkan mau singkat, jadi misalkan kayak C gitu, kayak B, X, Y, itu boleh sebenarnya bebas. Nah, lalu di sini ya kita lihat untuk penjelasan programnya itu gimana satu persatunya. Kita lihat di sini ada nih. Nih, ini juga pada C++-nya udah saya buat. Di sini penjelasannya. Yang pertama, tentunya kita menggunakan include dari iStream, yaitu library dari iStream sendiri. Sehingga kita dapat menggunakan
in dan juga out ya. Lalu di sini ada using namespace std yang artinya kita tidak perlu lagi untuk menulis std.2 berulang-ulang sebelum in dan juga out. Jadi cukup in, out aja seperti ini. Yang ketiga itu ada in main yang mana ini fungsi utama tempat program itu mulai dijalankan. Nah, di sini tanda kurung kurawal yaitu membuka awal blok dari program utamanya. Nah, inilah isi-isinya nih. Nah, selanjutnya di sini kita mendeklarasikan suatu variabel A dan juga variabel B yang tipenya adalah string karena kan kita mau nginput kata ya, bukan angka gitu. Jadi di sini adalah tipenya string untuk huruf. Nah, lalu di sini si out masukkan string A artinya program itu akan menampilkan teks ke layar masukkan string A yang mana memerintahkan kita atau memerintahkan user untuk memasukkan string A dan juga string B. Masing-masingnya itu nanti akan disimpan di variabel A dan juga variabel B. Lalu di sini ada string balik sama dengan. Nih, itu artinya membuat variabel balik untuk menyimpan hasil pembalikan dari string yang B. Lalu di sini kita masuk ke perulangan, masuk ke perulangan. Di sini untuk inisialisasi awalnya adalah panjang dari string yang B dikurang dengan 1. Untuk kondisinya itu di mana selama I-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 gitu ya. Jadi dia akan i-min-min. Jadi programnya itu akan membaca inputan itu dari belakang. Nah, lalu di sini ada balik tambah sama dengan B indeks ke I gitu ya, menambahkan karakter B indeks ke I ke variabel balik sehingga string yang B itu dibalik satu per satu. Nah, setelah itu kita tutup jika yang for-nya ini sudah terpenuhi. Nah, nah setelah itu program akan ke i-min-min. Kalau tidak terpenuhi lagi, maka dia akan ke kondisi. Di kondisi ini A sama dengan balik gitu ya. Jika A sama dengan balik, maka dia akan cetak iya. Tapi kalau tidak, berarti dia akan cetak tidak gitu ya. Oke, mungkin gitu aja sih untuk penjelasan programnya. Sekarang coba kita running ya. Misal nih, kita masukin em, apa yang bisa dibalik gitu ya. Apa misalnya, kata apa. Nih, ini kan bisa ya, dibalik berarti tetap apa gitu kan. Masukkan string B-nya juga apa. Nah, jadi dia akan keluar iya, karena B itu merupakan kebalikan dari string yang A gitu, palindromnya. Tuh. Nah, di sini kita lihat coba untuk penjelasan running programnya. Dan saya buat juga di sini misal. Yang di sini kita mulai terlebih dahulu kan, mulai. Lalu kita pesan variabel di memori. Untuk A dan juga B itu tipenya adalah string. Lalu balik string itu untuk menyimpan hasil pembalikan dari string yang B. Itu tipenya integer karena kita mau nyimpan apa ya, nilai keberapanya dari string A dan juga string B-nya itu. Lalu cetak ke layar, masukkan string A, masukkan string B, menunggu pengguna untuk memasukkan string A dan juga string B. Nah, di sini kita mulai masuk ke perulangannya nih, di mana perulangan ini untuk meminta, untuk menggerakkan suatu huruf-hurufnya itu berjalannya mulai dari belakang hingga depan, dicek satu persatu gitu ya untuk perulangannya. Nah, di sini kita inisialisasi untuk eh, I sama dengan B panjang dari string yang B. Nah, di sini B. B itu kan apa ya? Panjangnya adalah 3. Loop dari I sama dengan 2 berarti ya. Ya kan karena 3 dikurang 1 berarti 2. Lalu I-nya itu tadi 2 berarti 2 lebih dari sama dengan 0 kan. Kalau iya berarti balik ditambah sama dengan B indeks ke I. Oke, berarti indeks ke I itu kan indeks ke 0 itu A ya. Berarti di sini yang kosong ini, balik tadi kan kosong ya, berarti kosong ditambah dengan A, berarti ya tetap A gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke imin-min. Jadi dia tuh setelah kita em, membu apa ya, ngelakuin proses yang ini, kita lanjut ke imin-min. Nah, di imin-min sekarang tadi kan 3 ya. Eh, I-nya, iya, I-nya tadi kan 2 maksudnya 2. Berarti I sekarang itu adalah 1 karena 2 dikurang dengan 1. Berarti I sekarang adalah 1. Oke, selama satu itu lebih besar dari sama dengan 0, berarti baliknya tadi itu adalah yang kata A tadi kan, balik A ditambah dengan B indeks ke 1. Indeks ke 1 kan P ya, karena tadi kan setelah A itu P. Nih, nih setelah indeks ke 0 itu kan 1 berarti P gitu ya. Apa gitu kan? Berarti up sekarang.
up. Nah, lanjut kita ke I plus plus, ke I min min lagi karena masih masih memenuhi nggak gitu. Kita cek lagi. Berarti I sekarang itu kan tadi satu ya. Berarti satu dikurang dengan nol. Berarti, bentar. Ya, bentar. I sekarang, I tadi kan ya satu ya. Berarti satu itu lebih besar dari sama dengan nol. Berarti indeks ke, ini indeks kedua ya. Karena tadi kan kita lihat I-nya tadi sama dengan 2. Nah, di sini indeks kedua itu adalah A. Kita lihat di sini, untuk indeks ke 0 itu adalah apa. Jadi, udah masuk semua tulisannya. Nah, lalu hasil pembalikannya itu balik sama dengan apa gitu kan. Kita cek kondisi sekarang. Karena in min minnya tadi udah lebih udah lebih kecil dari nol, maksudnya dia nggak nol lagi. Karena kan di yang terakhir itu kan nol ya, jadi udah pasti nggak nol lagi gitu. Jadi dia nggak memenuhi lagi untuk ke min. Jadi sekarang kita lanjut masuk ke kondisi. Nah, di kondisi ini A sama dengan balik. A tadi apa gitu, apa sama dengan balik gitu ya. A sama dengan balik. Kalau iya, bentar. Kalau iya berarti kita cetak iya, karena kan balik tadi udah kita lakuin prosesnya yaitu udah ketemu kan apa tadi. Nah, kalau tidak ya udah berarti tidak. Tapi berhubung iya berarti dia langsung end programnya. Nih, misal kita em, running untuk program yang lain, misalnya string A dan juga string B-nya itu berbeda. Apakah dia keluar em, hasil outputnya tidak gitu. Kita lihat di sini misalnya. Nah, karena kan eh, ibu itu kan dibaliknya ubi ya, bukan ibu juga. Jadi nggak bisa string A itu bukan merupakan kebalikan dari palindrom dari string yang B. Jadi programnya akan menampilkan tidak. Oke, untuk penjelasan programnya kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke pseudocode sama di flowchartnya. Nah, untuk flowchartnya itu, ini gambaran baganya ya. Yang pertama kita mulai terlebih dahulu dengan menggunakan tanda terminator yang berisikan teks mulai. Bisa juga menggunakan start, begin, dan selamanya dan semacamnya. Nah, lanjut di sini kita memasukkan menginputkan nilai A dan juga nilai B, string A dan juga string B yang nantinya itu akan disimpan di variabel A dan juga variabel B. Nah, setelah itu program akan menginisialisasi yang prosesnya itu adalah balik sama dengan kosong ini. Lalu setelah itu masuklah ke perulangan dengan menggunakan tanda yang perulangan seperti ini segi 6 ya namanya. Jadi kalau dia benar, dia akan cetak balik plus sama dengan B indeks ke I dan ke I-min. Nah, jika I-min-nya itu tidak memenuhi lagi, maka dia akan ke if ya, ke kondisi dengan menggunakan tanda belah ketupat. Yang mana jika A sama dengan balik, maka dia akan cetak iya, tetapi jika false, dia akan cetak tidak dan program akan selesai. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk flowchart-nya. Kita deklarasiin variabel dulu baru mulai. Nah, jadi itu bedanya si flowchart dengan bedanya si C++-nya dengan pseudocode. Jadi kalau pseudocode dia mendeklarasiin variabel dulu. Variabel yang kita gunakan di sini itu ada A, B, balik, dan juga I untuk integernya. Untuk nilai itu ya, nilai perulangannya. Di sini begin, yaitu write, masukkan string A. Jadi komputer atau program itu akan menuliskan teks, itu write, masukkan string A, dan juga membaca inputan kita yang akan disimpan di variabel A dan juga variabel B. Lalu balik ini diisi dengan tanda petik ini artinya nilainya kosong gitu ya, masih kosong berarti. Lalu masuklah ke perulangan. Perulangan ini diisi oleh panjang dari string B dikurang dengan 1 turun ke 0 sampai dengan 0 gitu. Nah, lalu begin for ini tanda kurung kurawalnya ya. Begin for artinya memulai langkah ketika for-nya itu berhasil dicapai kondisinya. Maksudnya masih memenuhi. Lalu balik disimpan dengan balik plus B indeks ke I. Nah, ini kalau for-nya itu udah nggak memenuhi lagi, maka dia akan keluar dari perulangan for dan masuk ke kondisi. Nah, jika kondisi A-nya itu sama dengan balik, maka dia akan cetak write ya. Itu ya. Nah, ini begin if berarti mulai untuk masuk ke kondisi if jika if-nya itu bernilai benar. Kalau salah berarti begin else, yaitu tidak. Dah, program akan berakhir. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan di nomor 1 untuk remedi Alpro ini.
Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.